juga sudah kemana-mana, sudah dipimpung, pokoknya dipimpung kiri kanan lah kemana-mana, itu menemui jalan buntu. Nah, waktu itu sebenarnya saya bilang bawa aja formal, nanti coba saya menjembatani juga, tapi waktu itu sempat sakit ya, stagnan, akhirnya baru ketemu sekarang. Nah kemarin kami ada acara itu kan, jadi pada ngumpul lagi teman-teman menyuarakan itu, datang ke Jakarta. Nah lalu dari Sulawesi Tengah, ini dari Sulawesi Tengah, Sigi ya, Buol. Terus beliau ini dari Maluku, berdua nih. Malukunya. Serang. Iya. Serang Kabupaten bagian Serang bagian barat. Serang. Terus Ibu kotanya Jawa Barat. Bukan, Serang bagian barat, Pak. Saya bagian barat, bukan Masohi. Itu Maluku Tengah. Kabupaten Maluku. Saya pernah ke sana. Oh, iya. Masohi itu Kita udah pecah. luar biasa, Masohi itu. Iya. Kotanya tertata rapi. Iya. Iya. Lanjut Pak. Ya, nah ini dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Terus kameramen? Jawa Barat. Nah dari Jawa Barat. Nah, kira-kira gitu Pak Hartono pembukaannya. Nah intisari yang kami mau sampaikan bahwa asosiasi honorer aliansi honorer ini itu mereka berhimpun semua dalam satu wadah itu secara nasional. Berapa ribu itu? Yang sudah terbentuk 31 provinsi. Untuk teman-teman yang kami perjuangkan ada 381.000. Ya. Sedikit ya. Yang belum CPNS dan CP3. Jadi ya hampir 400 ribuan Pak Hartono ini teman-teman semua yang sudah lama berjuang untuk menjadi PNS. Nah, tetapi buntu di mana-mana. Padahal mana coba contohnya rekomendasi gubernurnya sama bupati wali kotanya. Ini CPNS lintas sektor ya Pak? Semuanya iya lintas sektor. 47 instansi. Ya, betul. Iya. Padahal sebenarnya Pak Hartono, mereka ini sebenarnya ini salah satu contoh. Ini wali kota Palu dan ini dari gubernurnya. Mereka ini hampir keseluruhannya, seluruhnya malah ya, itu sudah mendapat rekomendasi resmi dari pemerintah daerahnya masing-masing, baik itu gubernur maupun bupati wali kota. Kira-kira inilah contohnya. Artinya secara formatur di daerah ini pemerintah daerah sebetulnya membutuhkan dan pro dengan keadaan mereka ini. Cuman mungkin ya kita paham juga mungkin tidak bisa sporadis seperti itu, mungkin hanya parsial. Nah itulah yang mereka suarakan ke Jakarta, dan salah satunya itu disuarakan ke Kemendagri juga ya, Kemendagri dan beberapa institusi lain termasuk yang ke BKN yang di Menpan RB. Nah, kira-kira gitu. Nah teman-teman semua, ini memang saya belum pernah menceritakan permasalahan ini ke Pak Hartono. Mungkin jangan kaget juga Pak Hartono ya. Mudah-mudahan lewat beliau ini kira-kira bisa mengarahkan kita, memberikan petunjuk ke kita. Itu mungkin ini harus berkoordinasi kemana. Kalau yang di Kemendagri, mungkin kalau di institusi lain saya juga mencoba untuk cari jalan lain. Ya, yang gitu Pak perkenalannya. Baik, iya. Saya komunikasi dengan Pak Ketum ini bedakan juga semalam itu. Memang nggak tahu mau membicarakan apa. Saya pikir ini pertemuan antar sahabat saja, sahabat saja. Jadi memang kalau di sini izin Polpum, Bapak sekalian, ini kan izin politik dan pemerintahan umum. Jadi bidangnya itu terkait dengan pembinaan ideologi, kemudian ekonomi sosial budaya, kemudian politik dalam negeri, kemudian Wasnas, jadi kewaspadaan nasional itu. Nah, terkait dengan pembinaan aparatur daerah ini sebenarnya kalau dari sisi kepegawaian kan di Menpan ya. Kalau di kita itu
ada biro kepegawaian, tapi lebih ke internal sini gitu ya. Kewenangannya tidak apa istilahnya tidak masuk ke dalam tugas-tugas kayak gini untuk tenaga honorer gitu. Setahu saya seperti itu gitu. Nah, nanti kalau misalnya karena ini kan tujuannya juga Kemenpan nih, bisa lebih intens dikoordinasikan ke Menpan Pak Ketum dengan surat yang sama seperti ini. Audiensi ini mestinya ke Menpan ini lebih fokus gitu. Nanti kan akan terbaca dengan jelas tuh problemnya apa gitu, sehingga masih terkendala lah istilahnya dalam bahasa tanda kutip ya Pak Ketua ya, masih terkendala belum terrealisasi. Dari sisi kebijakan pengangkatan itu kan ada di Menpan Pak Ketum ya, untuk P2K kayak gini. Sorry, sebutannya apa? K2. K2 ya. Untuk K2 ini kan kebijakannya di sana. Begitu. Nah, yang ke Kemdagri itu suratnya apa Pak? Coba nanti dijelaskan aja yang ke Kemendagri. Siap. Terima kasih Ibu. Ya fokus direktur jenderal mana nih yang menangani gitu. Kami juga belum paham apakah di Oda atau di mana. Mohon izin. Game. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hartono, terima kasih atas waktunya bisa bersilaturahmi langsung. Terhormat Pak Ketum JPKP Nasional dan teman-teman ketua dari perwakilan provinsi. Perkenalkan Pak, nama saya L.Edi Kurniadi, diamanah 31 provinsi untuk menjalankan amanah di Aliansi Nasional. Saya berdiri dari 2019 Pak di Linggarjati dan sampai saat ini. Mudah-mudahan visi misi dan tujuannya segera maksud dan tujuan visi misinya diantaranya teman-teman ini Pak memang usianya rata-rata udah di atas 35 tahun. Ya, artinya teman-teman minimal ini bekerja sudah 15 tahun Pak, paling sedikit itu Pak, dari 2005 ke bawah. Adapun teman-teman yang notabene honor bekerja dari 2006 sampai ke sini, mohon maaf, dulu pemerintah dalam hal ini negara sudah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri waktu Pak Gamawan Fauzi. Itu menginstruksikan kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia ketika PP yang menaungi kita melalui PP 48 2005, kemudian perubahan ke-1 43 2007 dan perubahan terakhir PP 56 2012, maka tidak ada lagi yang digunakan honorer. Dilarang untuk mengangkat pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer baru seperti itu Pak. Mohon izin ini surat larangannya Pak yang dari Menteri Dalam Negeri. Oh, larangan. Itu tahun berapa? Tahun 2013 Pak. 2013. Iya. Cuman mengamanahkan ketika surat ini keluar, jadi yang dimaksud tenaga honorer sesuai PP yang diamanahkan untuk diangkat jadi CPNS hanya teman-teman yang masih tersisa sekarang ini seperti itu. Kemudian berkembang Pak peralihan dari undang-undang kepegawaian ke undang-undang nomor 5 2014, maka di sana memang kondisi kami sudah mulai berubah Pak. Ya karena undang-undang ASN hanya ada 2 kan Pak, yang pertama PNS, kedua P3K. Ya, Jadi secara status kepegawaian berubah ya. Iya. Dengan status yang baru ya. Teman-teman ini Berubah status. ke atas gak nyampe ya Pak, ke bawah juga sama, jadi masih ngambang. Tapi ya alhamdulillah berkat sinergitas dengan kepala daerah masing-masing, teman-teman masih bertahan sampai saat ini. Yang digarisbawahi dalam hal ini memang Pak, kami pada waktu 2013 Pak Ketum, hasil kelulusan kami sampai detik ini berarti 2013 sampai saat ini udah berapa tahun teman-teman? 11 tahun belum tahu Pak yang lulus nilainya berapa. Saya sendiri juga yang dinyatakan oleh Menpan itu ya? sudah lulus berapa oleh pansonasi ini tidak dipublikasikan Pak. Jadi memang itu dasar kami untuk selalu bertahan bagaimana menyuarakan yang minimal saya 5 tahu nilainya, saya bisa mawas diri Pak, oh saya kurang Ya, kriteria apa yang tidak memenuhi ya. dan teman-teman yang lain.
Dan yang kedua dalam hal ini juga ya teman-teman, memang saya miliknya Pak, ya mohon izin Pak Ketum, sama kebijakan pemerintah, saya yakin Pak Presiden ini sangat peduli sama rakyat, hati nuraninya sangat terketuk. Tapi kondisi situasi teman-teman belum sepenuhnya dan sebetulnya tahu, jadi hanya tahunya membuat kebijakan. Tapi mohon izin ya Pak Ketum, adapun teman-teman yang sekarang masih bekerja secara terus-menerus, belum putus, dari 17 kementerian, 60 lembaga, dan 147 instansi, termasuk di dalam ruang lingkup Kemendagri ini ada Pak, teman-teman kita yang Pol PP, yang dari kelurahan, itu ada Pak Ketum, datanya ada di kami, nanti disampaikan Pak Ketum. Kemudian dari instansi-instansi kementerian yang lain, mungkin itu yang kami perjuangkan selama ini. Mudah-mudahan dengan jalan dari Pak Ketum melalui Bapak dan ada izin Allah juga Pak, mudah-mudahan ya kami ingin ingin tuntas Pak. Karena mohon maaf Pak Ketum, saya tadinya mengikuti Pak Ketum, rambut saya kenapa panjang. Ketika ini sudah diangkat, saya ridho Pak, baik mau Pak Ketum sama Bapak, bahkan sama Presiden untuk dipotong. Saya ini udah nadar sebetulnya. Di apa profesi? Saya dari guru Pak, 2001. Guru mana? Dari guru di pendidikan Cianjur. Cianjur. Iya, cuman 2018, 19 saya aksi sendiri Pak. Artinya biarkan saya menjadi, ya udah cukup saya, teman-teman fokus bekerja ya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Seperti itu Pak. Jadi masa depan saya memang ya melihat teman-teman sudah selesai juga udah alhamdulillah. Tapi sudah banyak ya yang ini. Ya teman-teman kemarin yang sudah diangkat sekitar 51.000 itu melalui seleksi tahap 1 P3K. Kemudian berarti ada follow up sebenarnya, cuma jumlahnya yang masih terbatas ya, tidak sampai keluar. 50.000 udah terangkat ya. 51 Pak. 51. Luar biasa. Kemudian ada kurang lebih 381.000 lagi yang belum jelas. Dan ada perekrutan sekarang sekitar bulan Maret April. Itu juga kan teman-teman yang teknis belum masuk ke pembahasan. Jadi hanya guru kesehatan dan Coba disampaikan juga ke Pak Hartono surat kita yang ke ini, surat yang ke Kemendagri. yang surat Kemendagri ya Pak, ya saya pernah menyurati pada bulan Oktober ya, November yang di Taman Mini ya. Yang itu kemudian memang sudah ada respon. Belum ada sampai saat dari ini, November. Pak. Dari November. Kemudian surat yang keduanya kemarin saya cari bukti tanda terimanya, sampai saat ini belum ketemu. November. Sebelum Covid Pak. So Maret. Januari Februari 2020. Ya, jadi saya sudah menyampaikan ke Kemendagri 2 untuk permohonan audiensi dan rekomendasi langsung ke Bapak Menteri. Gitu. Cuman belum ada tindak lanjut sampai saat ini. Iya. Mohon izin Pak, mungkin sedikit gambaran dari kami, mungkin ada tambahan nanti dari teman-teman. Mohon izin ke Pak Ketum untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu, Pak Ketum juga sama, selalu di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kalau mau ada yang undang-undangnya disampaikan, sampaikan aja dulu sebelum baru nanti Bapak mungkin kasih dulu ke kita. Halo? Iya. Ini kan lagi rapat Pak? Iya, bentar ya, nanti saya telepon balik. Ya, Maluku. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil diminum Pak, Bu. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Musa Nurwe dari Ambon Maluku, Kabupaten Semarang bagian barat. Iya. Yang ingin saya sampaikan buat Bapak, walaupun ini bukan adalah kewenangan Bapak ya, tapi cuma kita sambil cerita terkait dengan
apa yang selama ini kami rasakan, Pak. Saya berpikir bahwa sebetulnya kedua dari notabene 2013 kasusnya itu, Pak, kami minta negara memberikan sebuah penghormatan bagi kami karena pengabdian kami cukup luar biasa dan bertahan hidup walaupun gaji kami cuma sebatas 100-200 sampai terakhir juga. Bapak guru, Pak? Saya di kecamatan, Pak, Kecamatan. administrasi. Oh. Ya, jadi dari gaji kami dari 300 sampai 800 bahkan turun lagi ke 300, Pak. Jadi saking dirinya kita punya nasib, Pak, saya minta kepada pemerintah dan negara kalau bisa perlakukan kami kedua secara khusus lah. Karena yang apa yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan kasus 2013, sisa 2013 itu, pemerintah punya niat baik untuk mengupload semua kedua yang tidak lulus CPNS di 2013. Maka data kami sudah tercover di data Kemenpan RB atau di BKN, maksud saya di BKN, Pak. Namun yang menjadi masalah buat kita adalah kenapa data kami sudah tercover di BKN belum terselesai satu dari kedua secara menyeluruh secara nasional. Lahirlah pula pemerintah daerah atau negara bisa merekrutmen lagi CPNS atau penerimaan honorer yang sebetulnya kalau tidak menjadi tumpukan bagi negara harus menyelesaikan seluruh tumpukan honorer ini supaya jangan jadi ada keributan dan katakanlah demonstrasi dan sebagainya, karena menuntut haknya, Pak. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dan mendapat kehidupan yang layak. Nah, kembali lagi kepada niat pemerintah terhadap contoh seperti Papua dan lain sebagainya, Pak. Kami minta, Pak, kalau memang itu ada perlakuan khusus, janganlah, Pak. Kita berdasarkan Pancasila saja, Pak, yang merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus memiliki hak yang sama karena kami warga negara Indonesia yang sah. Namun permintaan kami terakhir, Pak, dari daerah kami, seluruh teman-teman dengan kepala daerahnya meminta kalau bisa ketemu dengan menterinya ataupun orang yang punya kewenangan, bahkan sampai ke presiden, Pak. Kami ingin sekali ketemu sama. Kalau sampai di situ. Iya. Jadi kemarin Pak Hartono ada beberapa misalnya yang seperti ini, bupatinya itu confirm bahkan mereka mau datang mendampingi masyarakatnya ini, asal istilahnya di sini itu kira-kira terjembatani itu kemana tentunya. Misalnya kalau di Kemendagri mungkin siapa, perpanjangan tangannya Pak Menteri atau Pak Menterinya, misalnya ke Menpan RB siapa, misalnya Pak Menterinya, bupatinya confirm. Jadi bahkan komunikasi bupatinya, wali kotanya itu dengan mereka bahwa perjuangan kalian ini akan didukung penuh oleh pemerintah daerah, dan saya sebagai pemerintah daerah siap untuk datang menjelaskan ke pemerintah pusat siapa di sana yang misalnya decision makernya itu. Ya, oke, lanjutkan lagi. Ya, jadi keinginan kami seperti apa yang tadi Pak Ketum sampaikan, bahwa kami hanya minta satu, Pak. Terakhir buat kami, usia kami sudah melampaui batas, Pak. Kalau dilihat dari sisi penerimaan CPNS-nya, ini kan jujur, Pak, 2013 kasusnya itu ada rata-rata peserta tes itu ada yang memang kualifikasi jasanya tidak memadai, yaitu dari SD ada, SMP ada, tidak siap. Ada pula juga tidak bisa sama sekali dengan komputer, Pak. Sementara program pemerintah yang terbaru ini yang nanti rencana akan menerima CPNS ini, walaupun itu nanti dijadikan PNS atau P3K itu tidak dilibatkan sama sekali yang namanya P3K dengan TK dengan agama, ya, kalau tidak salah. Terus menyangkut seleksi, Pak. Seleksi kan diwajibkan untuk semua harus IT. Pak, mohon izin, Pak, kalau memang itu seperti itu berarti negara tidak mempedulikan anaknya sendiri. Negara menyiksa anaknya sendiri, Pak. Kasihan kami, Pak. Kami sendiri sudah anggap saja kami bertanding dengan anak-anak kita. Ya, anak kita yang baru lulus, mereka punya IT-nya bagus. Kalau kita bertanding dengan mereka, yang jelas kita yang tidak dipakai oleh negara. Sementara tuntutan kita hanya satu, Pak. Negara memberikan kehormatan terakhir buat kita cuma itu aja, Pak. Kan ada yang lagi 2 tahun, ada 4 tahun itu sudah pensiun atau masa baktinya sudah selesai, ya biarlah kami menikmati itu untuk anak cucu kita ke depan, Pak. Itu permohonan kami seperti itu. Kalau bolehlah
kata kasarnya ada perlakuan khusus bagi kami lah, karena kami juga mengabdi kepada negara Pak. Kami tidak menyeleweng yang namanya aturan negara. Itu di harapan kami dari daerah seperti itu Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup. Sampaikan aja semua biar Pak Hartono mungkin kasih petunjuk ke kita sekaligus. Nggak apa-apa, nggak usah ini. Sudah mewakili Pak. Sudah mewakili. Sudah mewakili. Iya. Ketuanya, ketua umumnya udah. Nah, kalau mau, Iya. ya. Saya sebenarnya apa ya, prihatin ya dengan kondisi seperti ini ya. Apalagi Bapak sudah habis Iya. waktu masa pensiun sebentar lagi, masa pensiun gitu ya. Udah berjuang lama ya. Otomatis, Ya, Pak. prihatin. Memang ini Pak, mungkin saya mau tanya nih, langkah yang sudah dilakukan Pak Ketum ini kan terkait dengan problem yang terbaru dan kondisi ke depan, sudah follow up-nya udah kemana gitu? Kalau menurut surat ini kan ke Menpan nih, Iya, Pak. ya kan? Iya. Berarti sebenarnya bolanya jangan Pak nih. Ya, pasti mereka punya kebijakan, pasti mereka punya reasoning untuk memberikan apa ya istilahnya, opsi-opsi kayak gitu-gitu ya. Terus keputusan-keputusan apa yang sebenarnya menjadi landasan untuk pengangkatan itu, atau bagaimana kebijakan yang belum diangkat seperti ini gitu. Ada di sana sebenarnya kan ya Pak ya. Iya. Nah, terkait di Kemdagri, saya sudah ceritakan bahwa Polhum tidak punya kewenangan di bidang ini gitu. Nah, tapi kalau membantu informasi siapa yang menangani, saya akan coba telusuri Pak Ketum. Ya, jadi yang membidangi masalah K2 ini di Kemdagri, karena suratnya ada yang Kemdagri. Nanti saya coba bantu untuk seperti biasa kan, saya hanya memberikan ini bidang ini yang menangani ini, bidang ini yang menangani ini. Tapi saya sendiri kan tidak, di Polhum sendiri, terutama saya apalagi tidak membidangi sama sekali ini. Saya sudah ceritakan tadi kan bidang yang di Polhum ini gitu Pak Ketum ya. Beliau juga sering nanya, yang membidangi pertanahan siapa? Oh, di Adil. Saya hanya seperti itu karena kayaknya hubungan kedekatan saja secara personal. Tapi intinya beliau selama ini sudah menjembatani ke tempat yang benar. Nah, Iya. masalah Seperti itu. KTP, di sini Pak Ketum. Kalau KTP di Admindo, nah selesai kan permasalahan pertanahan dengan Bu Atika Rafika. Iya, Bu Atika Rafika. Di sana juga selesai kayak gitu. Ya minimal ada diskusi ya Pak ya. Itu yang di Blora, Iya. yang Ibu Atika itu. Iya, selesai Pak. Ya syukur gitu. Saya hanya seperti itu sebenarnya. Makanya konteks pertemuan ini pun sebenarnya hanya kedekatan pribadi ya. Kalau institusi prosesnya nggak seperti ini Bu, Pak ya. Jadi harus bersurat dulu, kemudian ada nanti follow up, ada disposisi sehingga official gitu. Nah yang saya sampaikan tidak official Pak, ini tidak resmi. Karena pertanyaan-pertanyaan saja. Saya sebagai pegawai yang harus melayani masyarakat kan, melayani Bapak dan selama ini apapun pertanyaan beliau tentang Kemdagri, saya sebagai orang Kemdagri saya bantu sepanjang saya punya akses ke sana gitu. Pertanyaannya kadang-kadang sulit, terkait pertanyaan sengketanya apa, gitu. Karena beliau bukan orang Kemdagri, tanyanya kepada orang yang di Kemdagri ya, yang beliau kenal di Kemdagri saya gitu, sehingga saya membantu informasi gitu. Nah terkait dengan follow up solusi, bukan kewenangan saya, bukan kewenangan Kemdagri juga gitu. Nah, oleh karena begitu Pak, ya, apa yang harus dilangkah untuk menelusuri surat ini kepada surat yang dituju ini, dari bupati, dari gubernur ke Menpan, dari wali kota ke Menpan. Pasti ada jawabannya ini Pak, pasti. Semua kementerian kalau menerima surat pasti ada follow up-nya. Cuma belum ada kan? Sebagian sudah, Pak. Sudah, sebagian kan udah diangkat juga ya, 50.000 kan. Izin Pak Ketum yang sudah saya sampaikan di WA, nah contoh yang dari Papua sudah. Nah itu berarti ada follow juga kan? Balasan pertama memang belum berkenan. Ya. Cuman ya di follow up kembali didorong oleh Gubernur Papua. Akhirnya ada follow up lagi. Alhamdulillah 20.000 diangkat, Alhamdulillah. disetujui. Iya. Luar biasa itu udah masuk tahap proses nih sekarang. Iya.
Ya, cuman yang kabupaten kota lain yang melalui teman-teman usahakan di provinsi daerah masing-masing ini belum ada. Mungkin Dengan pandemi- cara yang sama Pak, dengan cara yang sama, Iya. pendekatan yang sama, kasih data selengkap-lengkapnya, dukungan dari daerah juga dilaksanakan kan gitu. Kan kemarin seperti itu ya caranya ya. Ya mungkin pertimbangannya Papua kan Paketum juga tahu Ah. kondisi situasinya seperti apa. Ya artinya ada seperti ini loh. Iya. Ini kan ada pernyataan dari, ada dukungan secara kepala daerah. kepala daerah untuk ini gitu kan, sehingga ada follow up kan. Iya, Ini plus- kan ada plus datanya semua juga. semua kabupaten kota atau gubernur Ada. ada begini nggak? Dari 31 yang tergabung dari kami baru 16 provinsi. Iya. Karena kemarin tersendat masalah pandemi gitu. Covid. Iya Hmm. betul. Kita agak Iya. Iya. lupa. Nah, tapi rata-rata ini Ada ya? Iya, ini banyak. Ada dukungan ya. Ada dukungan dari Oh kami. iyalah. Kalau Pemda udah beri dukungan, pemerintah nasional juga Plus punya datanya, Pak. kebijakan. Plus datanya di belakangnya ada. Berarti kan sebenarnya tinggal follow up dari kebijakan ini kan, dukungan dari daerah sudah ada, di kebijakan pemerintah mungkin ada mau ngangkat berapa kan gitu, atau bertahap Iya, gitu kan. bertahap itu kami minta. Iya. Iya. Kan gitu loh Iya, Pak. iya. Berapa? Kan udah 50.000 terus sisanya berapa kan, berapa ribu setiap tahun kan gitu. Menyesuaikan dengan APBN gitu. Iya. Kami juga dalam hal ini melihat kepada orang tua dalam hal ini yang paling tertinggi. Di prioritas. Tidak mungkin kami meminta mobil beneran, minimal mobilan dulu. Ah. Seperti itu Pak Ketum. Ya jadi bukan istilahnya diiming-iming, tapi semua kebagian mobilannya gitu. Iya, Ya. siap. Mudah-mudahan mobilan itu semuanya jadi mobil beneran. Iya. Pak. Sebenarnya semua di sini kan punya niat mulia ya Pak ya, Pak Ketum ya. Kalau di Pak Ketum ini saya tahu nggak punya pretensi politik apa-apa, padahal Luar perjuangannya luar biasa. Iya. Saya sampai bercanda, Pak Ketum dapat ini di mana? Di apa namanya, komisaris di mana? Saya nggak parah situ. Bukan kekuasaan yang saya cari, saya hanya mendukung untuk kebaikan rakyat. Itu luar biasa. Terus yang saya harapkan mungkin melalui Pak Ketum, ya kalau Allah berkenan dan ada izinnya, saya mohon ada surat dukungan dari Pak Menteri Dalam Negeri terkait nasib kita ini Pak. Iya. Nah, official kembali lagi Pak. Bapak kan sudah mengirim surat, tinggal ditelusuri itu surat itu siapa yang menangani. Iya. Nanti kan ada jawabannya apa gitu. Nah, itu yang saya tidak tahu. Iya. Nah, nanti tinggal surat itu saya paling bisa mencari ini surat sekarang dikelola oleh siapa gitu. Nanti saya informasikan ke Pak Ketum. Oh, ini yang nangani direktorat ini. Ini kontak personnya gitu. Seperti biasa Pak. Jadi- Kalau pertanahan, oh ini orangnya. Ini ya pejabat yang membidangi. Kalau di Mindo, oh ini bidangnya, ini pejabatnya, paling saya begitu. Jadi surat yang ke Kemendagri, Iya. saya udah kasih ke Pak Hartono. Iya. Nah, mudah-mudahan lewat istilahnya tadi itu beliau mencoba untuk menjembatani posisi surat itu Ada di mana, siapa yang menangani. dan siapa yang menangani. Selalu Siap. kalau seperti itu Pak Hartono ini udah kasih tahu kontak personnya siapa. Iya, langsung. Saya pasti akan komunikasi dengan Iya. orangnya. Iya. Siap. Kalau ini kan kita sudah tidak bisa intervensi Pak. Siap. Jadi kami, oh ini orangnya. Jadi silakan untuk melengkapi persyaratan apapun problemnya sampaikan ke sana, nanti solusinya apa, kan seperti itu. Dan kontak person yang selalu dikasih Pak Hartono itu memang bidang yang tepat yang membantu menyelesaikan, dan banyak sekali. Yang membidangi. Ya, dan banyak sekali yang sudah dijembatani Pak Iya. Hartono itu selesai permasalahannya. Iya. Selesai. Iya. Yang dicerita beliau itu ada permasalahan Tanah tanah di di Blora. Itu 100 tahun lebih kan. Sudah 100 tahun lebih bermasalah. Masyarakat sudah turun-temurun ini, tapi pemerintah daerahnya ini usir-usir rakyatnya. Ribuan Pak. Nah, Selesai Pak. akhirnya udah selesai. Ini syukur. Dan mereka, ya itulah mereka senangnya, karena selama ini mereka Pak Hartono udah lewat pengacara, Oh. lewat organisasi inilah itulah, lewat partai, lewat DPR, lewat apa, dan mereka ini jadi komoditi setiap, karena ribuan orang kan setiap pilkada ini lagi. Puji Tuhan, alhamdulillah lewat JPKP Iya. 0 rupiah Itu yang saya 0 salut. rupiah
dipertemukan oleh Kemendagri dari Ibu Atika, BPN, dipanggil pemerintah provinsinya, pemerintah Kabupaten Blora, BPN-nya datang, masyarakat datang, KP duduk di situ, dengerin mereka semua ngomong. Iya. Waktu itu Pak Hartono termasuk Menteri Keuangan. Waktu itu cuma pemerintah provinsinya itu, BPN-nya itu, biro hukumnya bilang, Pak Maret jelaskan ke saya caranya, bagaimana saya melepas ini tanah masyarakat ini supaya saya nggak dipenjara. Dia bilang gitu Pak. Saya bilang, Bapak ini biro hukum tingkat provinsi nanya ke relawan seperti itu. Nggak ada ijazah. Saya bilang, cacat hukum kamu menerbitkan sertifikat itu. Nah, sekarang kamu suruh masyarakat untuk pergi ke pengadilan apa segala macam. Kalau memang itu cacat hukum, kamu tinggal ngomong cacat lalu kembalikan ke masyarakat, sudah. Dan itu dilakukan Pak. Alhamdulillah bupatinya terpilih. Yang sekarang ini itu benar-benar orang yang karakternya sama dengan beliau juga, melayani terus melayani. Jadi bupati yang terpilih sekarang itu kan kemarin dia wakil bupati dengan bupati ya ini yang lama itu incumbent kalah. Nah dia yang berjuang sama masyarakat. Kemarin dia japri saya, kemarin pelepasannya ini tinggal waktu saja karena semua komando selesai. Udah belah pihak senang sih. Jadi kalau kami nih ASN itu kan dididik 3 aspek Pak. Jadi kita ini pelaksana kebijakan publik, terus pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu melekat kepada semua ASN kayak saya. Saya bahkan bisa dicek Pak Maret, jam berapapun beliau WA, saya jawab. Tengah malam pun saya jawab. Dini hari saya jawab. Semua seperlukan sama Pak. Sepanjang itu mengenal saya sebagai orang Kemendagri, saya dapat informasi, sepanjang saya tahu informasinya, saya kasih tahu dengan cepat. Kecuali saya lagi di pesawat Pak. Udah lama nih, wah Sinyal. ini Pak Maret nih. Saya bilang Pak, maaf Pak, tadi saya nyetir karena saya harus disiplin di jalan. Begitu saya sampai Pak, maaf Pak, saya tadi nyetir gitu. Kayak gitu. Jadi semua aparatur itu mestinya begitu, dan apalagi kami di Kemendagri melayani daerah. Jadi problem-problem apa yang kaitannya dengan masyarakat, ya sesuai dengan kewenangan kita kembalikan Pak. Kalau itu kepada Menpan, kalau yang Kemendagri nanti saya insya Allah saya coba sekuat tenaga saya untuk mencari informasinya. Di mana surat itu, siapa yang menangi. Kalau saya hanya begitu Pak. Iya. Coba Bapak beri kekuasaan ke saya angkat semua. Wah, bercanda. Kan dulu waktu tahun 2017 kan eselon 3, eselon 2, eselon 1, menteri. Belum eselon 2 Belum doa. Enggak. Saya dalam karir pegawai itu, saya orang kampung Pak. Saya orang kampung. Saya jadi eselon 3 itu sudah bersyukur luar biasa. Udah, nah kalau nanti sampai eselon 2, sampai eselon 1 ya doanya Pak Marta. Amin. Saya ini udah alhamdulillah. Malah saya sekarang kepengennya itu kan saya jadi pengurus masjid Pak. Jadi saya udah daftar jadi markot ya. Pensiun kalau sampai rumah. Nah, saya lagi bangun rumah di depan masjid. Jadi saya bayangkan saya kalau pensiun, karir tertinggi saya jadi markot Pak. Jadi saya akan melayani orang beribadah. Pagi-pagi ngepel gitu ya, subuh, nanti siang nyiapin orang sholat duhur kayak gitu Pak, sesuai agama saya Pak. Gitu, kan pengennya kayak gitu. Nah kalau Tuhan memberi jabatan lebih tinggi, syukuri aja. Amin. Amin. Tapi sekarang juga udah sangat bersyukur. Amin. Gitu.